tentunya ke ibu. Ya kebetulan saya belum ini, ibu dari mana itu? Pangandaran, Kuningan, Masya Allah. Ini asesor kita dari beda kabupaten ya. Karena kalau di asesor sama orang Ciamis takutnya. Masya Allah, kita asesornya dari Pangandaran dan dari Kuningan. Nah, untuk perkenalan selamat datang di kota Ciamis, Kabupaten Ciamis. Dan tentunya kami tadi sudah disampaikan juga bahwa pendidikan itu perlu ya, karena dalam bahasa kita pendidikan kita di Indonesia masih banyak kekurangan antara kita memahami konseptual teoritis dengan konseptual operasional. Kadang kita masih zigzag, masih belum berjalan di tracknya yang utuh. Nah, oleh sebab itu pentingnya adanya akreditasi atau sertifikasi ini adalah agar kami sebagai lembaga pendidikan tidak merasa benar ya, ataupun kita merasa sempurna, atau kita merasa sudah berjalan dalam tracknya, tetapi ternyata mungkin ketika kita disertifikasi atau diakreditasi masih banyak hal-hal yang belum sempurna. Nah, oleh sebab itu sangat penting untuk adanya ini, dan kami sangat welcome untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan kritikan, karena tentunya kritikan dan masukan adalah salah satu tangga untuk kita bisa maju, dan pendidikan ini adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ini adalah bentuk terima kasih kami, dan tentunya jangan sungkan Ibu untuk memberikan masukan kritikan kepada kami, karena kami adalah sangat welcome. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan trikon yang pendidikan yang kontinu terus ya, kemudian kon yang kedua adalah konvergen, yaitu kita keterbukaan ya, di mana kita terbuka. Kami selalu melakukan studi banding, bukan studi banding maksud saya observasi ya, karena yang kami belum dibandingkan yang tempatnya saya dulu. Artinya kami selalu terbuka ya, membawa guru-guru kami ke sekolah-sekolah maju, bahkan ke luar negeri. Kami berusaha ya sampai ke negeri Jepang, ke negara lain ya, untuk membawa guru-guru kami agar guru-guru kami ini, termasuk juga ketua yayasannya, sangat paham tentang pendidikan ya. Jangan sampai ketua yayasan membawahi lembaga pendidikan, ketua yayasannya tidak ngerti pendidikan, jadi tersembung bawa penyambung gitu. Mudah-mudahan kami berusaha untuk itu, sehingga terbuka. Dan juga kami kepada Pak Kasih, silakan ya, kami ini dikritisi ya, kasih tahu, diberi bimbingan, karena kita ingin maju. Nah, mungkin itu dari harapan kami. Kemudian yang kedua, saya juga ingin menyampaikan, nah ini Bu, mungkin yang kedua ini tidak mewakili PKMBI, tapi ini adalah pikiran saya. Jadi pikiran saya berpikir bahwa kita di Indonesia itu ada 6 masalah pendidikan kita, dan ini mungkin yang saya selalu berpikir. Yang pertama tadi bahwa pendidikan kita di Indonesia itu antara konseptual teoritis dengan konseptual yang dinamakan operasional belum sejalan. Seperti mungkin saya mengkritisi tentang Merdeka Belajar, konsep umumnya bagus, tapi konsep di lapangannya adalah belum berjalan dengan bagus. Sehingga apalagi mungkin sekarang menterinya ganti, ya was-was saja bukan, dan kita harus berpikir. Tapi saya tidak akan cemas ya, karena menurut saya gitu, mau kurikulumnya diganti, pendidikan konsepnya sama, dan guru harus bisa untuk berselancar dengan perubahan-perubahan itu ya, karena kita harus adaptasi ya. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan itu, kita di Indonesia itu adalah infrastruktur organisasi ini. Jadi yang dimaksud infrastruktur organisasi itu bahwa SDM yang kita siapkan untuk mengelola pendidikan tentunya kita masih kurang, kemampuan guru yang perlu ditingkatkan, sehingga tadi kita juga tetap melakukan hal itu. Yang ketiga adalah infrastruktur yang dinamakan sosial.
Jadi saya berikan contoh ya, ketika kita Indonesia ini meniadakan ujian nasional, maka rakyat kita, anak didik kita belum siap ya. Karena tentunya ada dua polemik ya. Apa yang dimaksud dengan dua polemik? Kalau ada ujian nasional, anak bangsa kita itu belajar hanya untuk ujian. Kalau tidak ada ujian, anak kita tidak belajar gitu ya. Nah, bagaimana menselaraskan agar ya pemahaman orang tua tentang pendidikan, pemahaman kita tentang pendidikan, belajar. Karena kalau belajar bukan untuk kebutuhan kita, belajar bukan untuk kebutuhan peserta didik, memang ini masih masalah. Jadi ini tentunya pemahaman kita seperti juga mereka belajar